Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan dari tempat kudus-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan ketika Tuhan bertahta, Tuhan akan bersabda. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menjamah kami dimanapun kami berada. Kami buka hati kami buat sabda firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami ini tanah sebagai wadah di mana benih firman ditabur, dia akan tumbuh dengan subur berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada WL, singer, pemain musik, ya. Dan juga sound system semua yang mengambil bagian dalam memuji menyembah Tuhan. Ya. Shalom saudara. Ya, apa kabar? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Pak Wahyono Arifin yang saat ini ya, mengikuti ibadah melalui live streaming walaupun jauh di Amerika sana, tetapi dekat di hati. Ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Ya, saudara yang di rumah juga tetap setia ya, beribadah. Ya. Kalau memungkinkan bisa datang onsite ya saudara. Ya. Di gereja kami ketika onsite langsung meledak saudara sekalian. Ya. Mungkin udah lama nggak ketemu begitu saudara sekalian. Ya. Puji Tuhan saudara. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang singkat, yaitu menjadi orang yang tulus. Ya, saya ulangi lagi, menjadi orang yang tulus. Kalau saudara menyaksikan dengan Zoom, bisa chat, ya, menjadi orang yang tulus. Atau saudara ganti, saya ingin menjadi orang yang tulus. Ya. Kalau saudara rindu ingin atau mau menjadi orang yang tulus, ya, ini khotbah buat saudara. Ya, saya ya, sangat suka dengan orang yang tulus. Ya. Belum lama saudara, ya, ada pendeta pembantu kami yang biasa memimpin doa pagi. Ya, kami mulai itu di awal Oktober. Nah, Minggu Sabtu kedua, ya saudara, dia yang harusnya memimpin doa pagi, nggak datang saudara. Saya agak gelisah juga kemana ya, begitu ya. Akhirnya, karena kan mulai 5:30, doa pagi kan paling 1 jam. Udah 10 menit, 15 menit nggak datang, akhirnya digantiin. Ya. Udah selesai, ya. Saya nggak begitu enggak, karena kan mungkin aktivitas biasa. Besoknya saya tanya, Bapak kemarin kemana Pak ya? Nada saya cuman ya ngomong biasa begitu. Dia bilang, aduh Pak, saya mungkin udah kebiasaan ya. Saya lupa Pak. Jadi waktu bangun Sabtu biasa saya kan goes sepeda. Jadi saya nggak inget doa pagi. Padahal Sabtu sebelumnya dia udah yang memimpin. Jadi saya goes begitu. Pas jam 6 saya baru inget. Mesti kan saya mimpin. Jadi saya lupa Pak. Aduh. Ini orang tulus nih. Jadi waktu ditanya dia nggak kasih alasan apa-apa. Saya benar-benar lupa Pak. Begitu terus. Saya bilang saya nggak marah. Memang nada saya nggak marah. Lagi pula ya namanya lupa berarti kan nggak inget, betul nggak? Ya kalau lupa nggak ingat, kalau ingat ya nggak lupa. Begitu terusnya. Yang terkesan buat saya, ini orang tulus nih. Ya. Jadi terbukti selama ini saya perhatikan memang baik saudara ya. Ini orang tulus, begitu terus sekalian. Ya. Biasanya kan orang langsung cari alasan, biar kelihatannya wibawa, begitu. Kemarin nggak datang kenapa? Aduh Pak, saya sibuk sekali Pak. Makanya saya nggak bisa datang. Kita cecer lagi, kan kamu yang tugas. Itulah sebabnya Pak. Ya, saya tahu itu tugas saya. Tetapi ini lebih penting lagi Pak. Bukannya memang Bapak yang ini yang menjadwalkan. Ya namanya begitu. Wah udah pusing dah ya. Kalau ini langsung Pak saya lupa Pak. Ya udah memang lupa mau bagaimana. Manusia kan bisa lupa, betul nggak saudara sekalian? Ya bisa lupa. Ya. Nah untuk itu saudara sekalian kita akan belajar menjadi orang yang tulus. Kalau orang yang tulus tuh kita bergaul, kita aman, betul nggak? Karena nggak ada niat jahat. Ya. Nggak ada udang di balik bakwan atau batu ya. Jadi tulus. Ya, saya bersyukur punya istri yang tulus saudara sekalian. Jadi saya terbuka. HP saya serahkan, ya, dia buka bisa ini, dia juga nggak ada HP-nya nggak disembunyikan, karena memang nggak ada dusta di antara kita, ya. Begitu terbuka saudara sekalian, jadi nyaman begitu. Coba kalau orang yang nggak tulus saudara sekalian, waduh, saya punya teman dulu, ya, dia bilang begini, HP saya nggak boleh dibuka sama istri saya. Saya tanya kenapa? Saya takut ketahuan saya selingkuh. Waduh, begitu saudara sekalian. Padahal saya pernah ngomong begini, kalau seorang pria yang HP-nya nggak boleh dilihat sama istrinya, jangan-jangan, saya bilang begitu saudara sekalian. Ternyata dia betul. Ya, begitu saudara sekalian. Nah, untuk itu kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 73 ayat 1. Ya, Mazmur 73 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan begini, Mazmur ya, bukannya Mansur. Ya. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan begini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya, ya, jadi benar-benar ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, itu jelas saudara sekalian. Jadi Allah itu baik bagi siapa? Bagi mereka. Saudara dan saya yang tulus hatinya, kemudian disamakan dengan bagi mereka yang bersih hatinya. Coba lihat kiri kanan saudara ya. Kira-kira
kira-kira orang yang bersih hatinya atau tulus hatinya itu kelihatan saudara sekalian ya. Kelihatan dari mana ya Pak? Dari wajahnya. Kan pakai masker Pak. Pakai masker susah saudara sekalian ya. Nah, ada terjemahan net di situ dikatakan begini ya. Bahasa Inggris. Psalm of Asaph. Penulisnya Asaph. Certainly. Jadi certainly pasti. God is good to Israel and dikatakan to those whose motives are pure. Ya. Jadi God is good to Israel. Nah, garis bawahi kata Israel. Di terjemahan bahasa Indonesia nggak ada Israelnya. Ya. Hanya Allah itu baik, nggak dijelaskan ada kata Israel. Tetapi saya cek dari bahasa aslinya ada. God is good to Israel and to those whose motives are pure. Jadi kepada Israel umatnya yang whose itu memiliki ya motif, ya, motivasi, motif ya, yang murni. Ya. Jadi nggak ada yang disembunyikan begitu terus kan. Nah, Tuhan itu baik bagi umatnya ya, yang motivasinya, motifnya itu murni. Murni itu nggak bercampur. Kalau emas murni itu 24 karat, nggak ada campuran besi atau unsur yang lain. Itu lebih mahal. Ya. Nah saudara, kata tulus hatinya dan bersih hatinya, itu sebenarnya dari satu kata yang namanya bahasa Ibrani, kata Ibraninya bar. Ya. Saya juga ada di PowerPoint ya. Jadi saudara bisa lihat juga di situ. Nah bar ini saudara sekalian bisa diklik ya. Bar itu artinya pure. Pure itu murni tadi saya bilang, tanpa campuran. Ya. Kemudian clean. Clean itu bersih. Ya. Clean. Clear, ya, clear itu sama clean kadang-kadang ditukar-tukar. Clear, kayak kaca clear, bisa juga clean, ya sama-sama nggak ada kotoran begitu ya. Itu artinya bersih. Ya. Makanya terjemahan bahasa Indonesia ada tulus hati dan bersih. Itu dari satu kata Ibrani bar, ya. Sincere itu sama. Makanya kalau nulis surat sincerely dengan tulus, ya. Artinya jujur atau benar. Ya. Nah yang menarik kata bar ini bukan pandai-pandainya saya, ya pinter-pinteran saya. Saya lihat kamus bar itu ternyata empty. Waktu saya renungkan empty apa di sini ya? Ternyata empty itu artinya kosong. Ya, empty kan kosong. Kalau sudah lihat speedometer empty itu udah perlu diisi bensin ya. Artinya secara positif kosong atau ketiadaan, kebusukan, kejahatan atau niat-niat jahat. Ya. Jadi orang yang tulus itu nggak punya niat jahat. Ya, seperti pemazmur, seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak akan mendengarkan. Mazmur 66 ayat 18. Jadi empty itu artinya nggak ada keinginan untuk melakukan atau melukai orang lain. Itu tulus terus sekalian. Nah makanya kita ya, harus menjadi orang yang tulus. Orang Kristen itu mesti punya ketulusan hati yang bisa dirasakan. Ya. Nah Yesus adalah contoh atau prototipe manusia yang tulus hatinya. Ya, nggak ada dusta, nggak ada dosa. Ya. Sehingga dia berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Ya. Di Yesaya 53 ayat yang ke-9, ya, itu dijelaskan dia nggak punya tipu daya, ya. Nggak ada pelicikan. Begitu seluruh sekalian. Ya. Petrus muridnya juga menulis, nggak ada dosa dan tipu daya dalam mulutnya. Ya, kalau orang licik itu kan banyak tipu daya. Ya. Nah Yesus sama sekali nggak ada. Nah itu prototipe yang kita harus ikuti. Ya. Nah yang menarik kata bar, ya itu kata kerjanya barar, ya bisa diklik ya. Nah barar ini kata kerja. Ya, kalau bar itu adjektif, kata sifat, ya, karakter begitu saudara. Nah barar itu artinya to purify, memurnikan, kata kerja, memurnikan atau to select, memilih, ya. To polish. Polish itu menggosok. Ya, kalau sepatu untuk mengkilat itu butuh digosok. Ya. Batu cincin ini dikasih sama jemaat. Ya. Itu untuk bisa mengkilat seperti ini. Ya, ini bacaan ya. Bacaan apa nggak tahu. Itu digosok saudara, supaya mengkilat. Nggak bisa dipungut dari jalan kemudian dipasang begini. Nggak bisa nih. Saya juga nggak akan pakai. Dikasih ini Pak pakai. Dan saya nemu Bapak pakai nggak. Ya. Setelah digosok bagus begini, saya lihat kok ada kristalnya ya. Ya ini buat Bapak ya. Padahal saya nggak suka batu. Ya. Tapi karena dikasih saya pakai. Saya bilang cocok juga nih, kebetulan ukurannya pas nih, nomor 6 begitu. Ya. Jadi saudara sekalian, poles itu digosok, ya, diasak, ya, sehingga mengkilat, sehingga jernih seperti kristal. Begitu saudara sekalian. Nah saudara, umatnya itu, umat kita, Israel itu umat Allah. Kita sebagai umatnya, kita juga harus tulus. Ya, bisa diklik. Ya. Jadi saudara sekalian, kita ini orang percaya umat perjanjian baru. Harus melebihi dari umat perjanjian lama. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri kita yang memoles, menggosok, membuat kita tulus. Makanya kalau jadi orang Kristen bertahun-tahun tetapi penuh dengan kelicikan, apalagi pendeta, wah itu mengerikan. Ya. Di Yeremia pasal 17 ayat 9, ya, betapa liciknya hati itu, lebih licik dari segala sesuatu. Ya. Jika hati membeku, ya membatu, siapakah yang dapat memulihkannya? Jadi kalau kelicikan itu dibiarkan, ya, nggak dipoles, nggak dibenahi, satu kali kelak dia akan membatu seperti kanker hati yang serosis,
sampai nggak incurable, nggak bisa disembuhkan. Ya, mengetahuinya, itu artinya nggak bisa diketahui, nggak bisa disembuhkan, didetek, didiagnosa untuk disembuhkan. Itu kalau sampai parah, kanker stadium 4, ya, sampai incurable itu nggak bisa. Makanya selama hati kita masih bisa dipoles, ya, kita harus berusaha terus-menerus memolesnya sampai bersih, gak ada kejahatan sama sekali, apalagi niat-niat yang melukai atau mencari keuntungan. Ya, begitu saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu ya, memperlakukan umatnya sesuai dengan ketulusan hatinya. Ya, bisa diklik. Jadi saudara sekalian, Tuhan berlaku tulus kepada orang yang tulus. Begitu. Makanya kalau kita mungkin tidak diperlakukan dengan baik oleh Tuhan, jangan-jangan nih ya, kita ada niat jahat sehingga Tuhan gak mau dengar begitu. Makanya kita harus belajar berdiam diri, merenungkan apakah ada niat jahat. Ya. Dan itu saudara harus kita lakukan. Ya, bisa dikliknya. Mungkin operatornya bisa dibantu saudara sekalian. Saya pernah ikut Zoom. Pertama yang sebelumnya saya pikir wah hebat nih, gak usah dibilangin, langsung lancar. Saya khotbah terus begitu. Gak tahu ada yang bilang, Pak itu kok PowerPoint Bapak gak cocok sama yang diomongin. Pas saya nonton ulang, iya bener juga ya. Saya langsung kepedean aja, saya kan punya catatan juga saudara sekalian ya. Ya oke lah ya, biar cepat begitu saudara sekalian. Ya. Jadi saudara sekalian, umat pilihannya itu harus tulus. Karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan ketulusan hati kita. Ya. Itu begitu saudara sekalian. Jadi Tuhan mau kita juga berjuang. Ya. Sempurna seperti dia. Karena untuk bisa menjadi tulus itu gak bisa mendadak. Nanti saya jelaskan, saya tekankan di situ. Jadi kita sendiri yang harus berjuang saudara. Nah di 2 Samuel 22 ayat 26 sampai 27 itu terjemah lama mengatakan gini. Maka akan orang yang murah hati engkau pun menyatakan kemurahanmu. Dan kepada orang yang tulus hatinya engkau pun tulus hatinya. Begitu saudara sekalian, itu jelas. Nah saudara, di hadapan Tuhan itu kita telanjang. Nggak ada yang disembunyikan. Jadi nggak bisa kita menyembunyikan diri. Ya, ada niat-niat jahat, pasti Tuhan tahu. Karena Tuhan itu maha tahu, omniscience. Kita nggak bisa menyembunyikan diri. Kita telanjang di hadapannya. Dan benar-benar telanjang. Kita harus bersih, lahir dan batin. Lanjutannya, du-du-du-du-du, du-du-du-du. Itu lagu Ebit, Pak. Iya, itu penggalannya lagu Ebit. Kita benar-benar telanjang. Kita harus bersih, lahir dan batin. Karena di hadapan Tuhan, terbuka. Betul gak saudara sekalian? Ya. Nah, saudara sekalian, bisa diklik. Untuk bisa memiliki hati yang tulus, itu perlu usaha dan perjuangan. Ternyata perjuangannya tidak mudah. Ini kan Mazmur 73, ini judulnya pergumulan dan pengharapan. Pergumulan dan pengharapan. Ya. Kalau bahasa Inggris, New King James memberi judul The Tragedy of the Wicked. Ya. Tragedi orang yang jahat. Ya. Nah, ada lanjutannya and the blessedness of trust in God. Blessedness itu keberkatan orang yang percaya kepada Allah. Jadi ternyata kalau orang tulus itu akan mengalami keberkatan. Masalahnya untuk menjadi orang tulus itu tidak mudah. Ya. Saya tulis di situ, untuk memiliki hati yang tulus tidak bisa didapati secara mendadak. Jadi nggak bisa mendadak. Artinya kita seduh kopi, kita bisa. Kalau kopi panas juga nggak bisa mendadak, betul nggak ya? Mesti tunggu. Nggak bisa instan. Kecuali susu Denko bisa instan. Diseduh langsung bisa diminum. Nah, untuk bisa memiliki hati yang tulus itu nggak bisa mendadak. Perlu usaha, kerja keras. Proses yang panjang untuk apa? Menggosok dan mengasah. Nggak bisa serta-merta. Proses yang panjang. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kalau saya boleh umpamakan, harus menggunakan amplas dari yang kasar sampai amplas yang halus. Jadi nggak bisa mendadak serta merta kita dalam waktu singkat itu bisa punya hati yang tulus. Karena manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Begitu saudara sekalian. Nah, memiliki hati yang tulus itu perlu perjuangan panjang dalam hal apa? Meresponi setiap peristiwa yang kita hadapi. Dari peristiwa yang kecil-kecil, kita harus benar. Makanya Alkitab mengatakan kalau kita setia dalam perkara kecil, ya kita setia juga dalam perkara besar. Dari hal-hal yang sepele. Misalnya janji ya, sama siapa, sama teman atau klien atau siapapun. Ya, jam 12 misalnya. Ternyata udah jam 12, belum datang. Ketika ditelepon, ternyata masih di rumah. Tapi ngomongnya begini, bro, lu udah di mana? Gue udah di sini nih, udah di kafe nih. Waduh, padahal masih di rumah. Waduh, gue udah dibelokan. Belokan mana bro? Belokan jalan itu. Padahal belokan kamar mandi. Jadi belum keluar, baru mau siap-siap mungkin gak mandi atau gimana, buru-buru begitu. Nah ini orang yang gak tulus. Hal-hal kecil aja dia bohong. Bagaimana hal-hal besar? Udah susah deh orang kayak begitu. Untuk apa? Belajar jujur. Tadi kan salah satu definisi. Bar itu kan jujur. Ya, sincere. Nah untuk hal-hal yang sepele yang gak ini aja dia gak jujur. Udah ditunggu setengah jam. Bro, kata lu udah dibelokan. Iya, ini tinggal belokan satunya lagi. Ya belokan kan cuma 2. Entar ke kanan atau ke kiri, betul gak? Tinggal satu lagi. Lalu dia bilang, lah ini kok
kok udah 1 jam lebih? Ya bro, lu sabar bro, macet bro. Tuh saudara. Jadi kalau udah bohong satu, bohong berikutnya. Udah gak bisa, jujur. Ya. Jadi seterusnya harus setia atau dalam hal yang kecil kita harus belajar jujur. Ya. Begitu seterusnya. Jadi bagaimana respon kita terhadap hal-hal kecil setiap hari begitu seterusnya. Ya. Apakah kita bisa jujur? Waktu saya kerja, papi saya bilang begini. Ya. Kamu ya, kalau kerja yang jujur. Nah papi saya tahu, itu jujur luar biasa nih almarhum papi saya. Makanya saya bilang, aduh saya gak mau melukai dengan saya bohong. Betul seterusnya, saya kerja di Astra, di Citibank itu betul-betul jujur. Pagi saya udah pergi, ya, pulang saya malam, betul-betul kerja begitu. Bos gak ada bos, saya kerja betul. Ya. Makanya saya dijuluki kalau perginya udah pagi, pulang udah malam. P14, ada yang udah hafal, saya udah 2 kali di sini. Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pantat panas, kepala puyeng, potong pinjaman, pendapatan pas-pasan. Ada yang hafal seterusnya kan? Mana bisa hafal Pak 14, kalau 3 P saya hafal Pak. Ya, apalagi 2 P ya, pergi pulang saudara ya. Jadi belajar jujur saudara sekalian. Saya punya bos sampai bilang begini, gue mau udah percaya sama Cecepnya, gue pasang leher gue juga gue aman. Sampai begitu. Kenapa? Kalau orang jujur, orang tulus, ya itu gak akan melukai. Ya. Sampai ada bos saya bilang begini, gue mau aman lah, gue pulang, kalau dia bilang besok selesai, dia selesaiin. Saya kalau udah kerja saudara sekalian, saya bilang besok saya akan selesaikan. Itu sampai jam 2 pagi saya lakonin. Pokoknya pagi udah selesai. Begitu. Ya. Pas datang bos udah jadi laporannya. Udah bagus nih ya. Padahal saya pulang jam 2. Saya udah datang sebelum dia datang. Tidurnya kapan? Tidurnya paling 2 jam saudara. Begitu. Nah jadi seterusnya penting untuk meresponi setiap peristiwa. Supaya kita bisa memiliki hati yang tulus. Nah bisa diklik sekali ya. Di Yesaya 53 ayat 1 dikatakan begini, Yesaya 53 ayat 1 terjemahan baru, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub itu nama yang diberikan ketika dia lahir. Yang membentuk engkau, hai Israel. Tadi Allah baik kepada Israel, umatnya itu ya, yang hatinya tulus. Nah ini Tuhan yang menciptakan Yakub, yang membentuk Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi orang yang ditebusnya, orang yang dipanggilnya, itu Tuhan juga mau bentuk. Dia gak akan biarkan kita dalam keadaan yang seperti begitu. Harus ada peningkatan, ada progresivitas. Jadi saudara Tuhan menciptakan Yakub. Betul, itu dari kata Ibraninya bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Bara, to create, ya, menciptakan, to create. Ya. Itu memakai kata bara, ya. Tuhan bisa creatio ex nihilo, artinya bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, begitu seterusnya. Nah, yang menarik, menciptakan engkau, hai Yakub, di situ dikatakan membentuk. Nah, kata membentuk itu nggak memakai kata bara, tetapi memakai kata yatsar. Nah, yatsar di sini artinya to form, membentuk, ada bentuknya. To fashion kita tahu ya, kalau dunia fashion tuh kayak didandanin, ya. Misal pakaiannya apa di matching, begitu, sehingga dilihatnya atau bisa dinikmati begitu, itu fashion. Ya. Nah, saudara, ketika kita percaya Yesus, kita juga mau dibentuk, ditransform, ya, direform, begitu, mengalami metamorfosis. Ada kata form juga di situ, metamorfosis, morfenya dirubah. Ya. Ada yang mengatakan metamorfosis itu sebenarnya metamorfoses, harus diproses, dibentuk hatinya. Kalau manusia dibiarkan aja, lingkungan membiarkan, apalagi lingkungannya buruk, ya tidak dididik, dia bisa jahat, ya. Nggak bisa dengan sendirinya. Jadi saudara sekalian, kepada Yakub memang Tuhan menciptakan, tetapi Israel itu dibentuk. Nah kalau kita selidiki Alkitab, nama Yakub diubah menjadi Israel itu hasil pergumulan. Ya, kalau kita baca di Kejadian pasal 32 bisa diklik. Nah di situ dikatakan kalau saya lihat judulnya itu pergumulan Yakub di dekat sungai Yabok. Ya, dia bergumul dengan seorang laki-laki di situ, dan para ahli ahli kitab mengatakan, ya, para teolog itu adalah penampakan Yesus sebelum dia inkarnasi yang disebut dengan teofani. Nah, Yakub bergumul dengan laki-laki itu sampai sulit untuk dilepaskan, akhirnya dipukul, ya, hipnya begitu sampai terpecok. Nah makanya Yakub diubah namanya, dikatakan begini, Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Bertanyalah orang itu yang tadi saya bilang, kemungkinan itu adalah Kristus yang belum berinkarnasi, ya. kepada Yakub, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi nama Yakub diubah menjadi Israel itu setelah dia bergumul dengan laki-laki itu. Ya. Sehingga namanya diubah menjadi Israel. Dari kata Yisra. Yisra artinya bergumul. Kemudian ada El itu Eloah atau Elohim jamaknya.
Jadi bergumul dengan Allah dan dia menang. Ya. Atau Allah yang bergumul sehingga ya, Yakub dilepaskan dan namanya menjadi Israel. Jadi saudara sekalian, untuk memiliki hati yang tulus itu butuh pergumulan yang panjang. Allah pun bergumul dari dalam mengerjakannya. Ya. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita juga harus mengambil bagian. Ayat 13-nya Filipi 2, ya, Allah akan mengerjakannya dari dalam. Itu memakai kata kerja yang sebenarnya esensinya sama, ergon. Ya. Kalau mengerjakan di ayat 12 Filipi 2 itu katergeseste, itu dari kata geseste, itu katergeseste, itu dari kata ergon juga. Jadi kita harus mengerjakannya dengan serius. Sama untuk bisa membentuk tubuh yang bagus, itu butuh kerja keras, olahraga, N1, N2, N3, bahkan sampai encok begitu. Untuk membentuk, yang bagian sulit adalah perut, itu sulit. Itu mesti kerja keras. Nah, manusia batiniah kita supaya memiliki hati yang tulus, itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, human being ini punya natur yang namanya sinful nature. Untuk diubah menjadi divine being, yang memiliki divine nature, ya, memiliki natur ilahi, ya, kodrat ilahi, itu nggak mudah. Butuh perjuangan. Makanya saudara sekalian, ini pergumulan seumur hidup buat kita semua. Supaya kita dijumpai wajah batiniah kita ini elok di pandangannya. Dan ternyata hanya umatnya yang mengasihi dia, yang dibentuk. Kalau orang lain nggak dibentuk saudara sekalian. Ya, bisa dikit. Jadi saudara sekalian, untuk menjadi orang tulus itu hasil pembentukan. Dia nggak bisa mendadak, itu bukan karunia. Ya, bukan karunia. Jadi itu bagian dari buah roh yang memang kita harus kerjakan. Ya. Harus sungguh-sungguh serius. Nah di situ saudara ya saya sebutkan orang percaya yang tulus adalah hasil pembentukan Tuhan. Dan kita mau dibentuk. Dia menebus dan memanggil kita serta apa? Membentuk kita. Di Mazmur 73 ayat 14 dikatakan begini. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dulu saya kurang paham ayat ini ya. Tetapi setelah saya renungkan, saya mengerti kebenaran firman Tuhan secara lebih baik lagi. Saya bisa mengerti. Ternyata ya si pemazmur ini ketika dia menyaksikan ke orang yang fasik, makin lama makin gemuk. Ya, bukan di sini yang gemuk berarti orang fasik, bukan saudara sekalian. Maksudnya di Mazmur ini. Kemudian senang selamanya kalau saudara baca. Kesakitan gak ada. Begitu, senang terus. Ternyata saudara sekalian, ya, Tuhan membiarkan. Tetapi orang yang dikasihinya itu dibentuk. Ya, kalau bahasa Inggris mengatakan I suffer all day long. Aku menderita sepanjang hari. Am punished every morning. Dihukum setiap pagi. Begitu saudara sekalian. Kalau bahasa Inggris King James mengatakan and chastened every morning. Dihajar setiap pagi. Saya coba meneliti dari bahasa aslinya. Kata tulah di situ memang Inggris menerjemahkan plak. Ya, kalau COVID-19 ini juga mengatakan ini plak. Ya, tulah begitu bisa juga ya karena memang seperti penyakit yang merambah ya apalagi udah ya, pandemi seperti begini ya. Nah, kata tulah di situ saudara sekalian itu dari kata Ibrani naga. Naga N-A-G-A. Nah, itu artinya to touch, to reach, to strike, memukul. Ya, begitu. Karena bagi orang percaya itu nggak ada tulah. Bagi kita nih yang percaya nggak ada tulah. Sebab apa? Tulah yang sesungguhnya adalah dipisahkan Tuhan, jauh dari Tuhan, binasa selama-lamanya. Itu tulah yang sesungguhnya. Makanya bagi orang Kristen sebenarnya nggak ada tulah. Begitu saudara sekalian. Ya. Tulah di perjanjian lama kan seperti Firaun itu kena tulah karena keras hatinya. Sampai 10 tulah. Setelah 10 tulah ke-10 kematian anak sulung baru dibiarkan untuk beribadah. Ya, kita jangan sampai ya 10 kali dihajar baru bertobat. Jangan saudara sekalian, itu Firaun. Ya, nah kata tulah di Keluaran pasal 11 ayat 1, Keluaran 12 ayat 13 itu memakai kata yang sama. Ya, itu nega atau naga. Ya, itu hajaran pukulan. Nah bagi kita hajaran Tuhan, pukulan Tuhan itu bukan tulah. Bukan kutuk, bukan. Karena kutuk yang sesungguhnya itu ketika kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Terpisah selama-lamanya. Itu kutuk tulah yang sesungguhnya. Sedangkan kita enggak. Kita dipukul, dihajar untuk dibentuk. Begitu saudara sekalian. Nah yang menarik kata tulah, kena tulah sepanjang hari, kemudian kena hukum. Kata hukum di situ itu memakai bahasa Yunaninya ya adalah tokeka. Ya, bukannya tokecang, tokeka. Nah tokeka itu kan hukum. Sebenarnya artinya rebuke. Rebuke itu menegur, correction, mengkoreksi, koreksi. Reproof. Reproof itu kayak omelan, kayak teguran yang agak lebih keras daripada rebuke begitu ya. Punishment, hukuman. Ya, memang bahasa Ibrani itu bahasa yang begitu kaya sehingga harus menggunakan berbagai macam kata untuk menjelaskan satu kata itu, kata tokeka. Nah, kata tokeka selain punishment juga artinya chastisement atau chastisement ya, saya lebih suka chastisement. Artinya pukulan, hukuman untuk mendidik itu chastisement. Ya. Nah, yang menarik kata tokeka artinya juga argumen. Ya, kita kan suka memberikan argumen untuk membenarkan ya,
pendapat kita. Ya. Kata tokeka juga artinya impeachment. Nah, impeachment itu kita tahu dalam dunia politik itu apa? Memanggil untuk minta pertanggungjawaban. Ya, itu impeachment dalam dunia politik. Nah, itu dari kata tokeka itu. Artinya impeachment. Di-impeach, tanggung jawab. Harus apa yang dijanjikan, dikerjakan. Jangan janji, ya, 1000 janji. Tetapi kenyataannya jauh sekali. Ya. Nah, itu kata tokeka. Nah, saudara dan saya, orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya, itu akan dihajar, akan dihukum, akan ditegur, akan di-rebuke, akan dikoreksi. Supaya apa? Supaya beres, supaya benar. Kita ini anaknya, Allah itu Bapa kita. Nggak ada Bapa yang membiarkan anaknya ya, begitu saja. Makanya di Ibrani pasal 12 ayat 5-6 dikatakan begini. Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar yang dikasihinya dan menyesah. Itu menghajar, menyesah, ya, memukul. Itu sebenarnya istilah yang diulang dengan kata yang berbeda. Tapi esensinya sama. Untuk apa? Mendidik kita. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara adalah anaknya, itu setiap hari dikoreksi. Makanya kita perlu setiap hari menghadap komandan kita. Kita harus menghadap Tuhan. Berikan waktu. Apakah jalan hidupku serong? Supaya apa? Kita mencapai seperti Tuhan kehendaki. Yaitu orang yang tulus hatinya. Supaya ketika kita kembali kepadanya, kita didapati wajah batinia kita itu bersih, elok begitu saudara. Jangan seperti orang fasik yang di sini senang, nggak ada teguran, nggak ada tulah. Ya kalau saudara baca di ayat keberapa tuh ya? Ayat 5 dari Mazmur 73, mereka itu orang fasik, wicked, tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Karena memang orang fasik, Tuhan gak mengasihi, ya udah dibiarkan aja. Tetapi akibatnya saudara sekalian, kalau saudara baca ayat yang ke-20, ya, dikatakan Mazmur 73:20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi di sini, wah dia hidupnya seperti mimpi ya, wah senang selamanya, karena gak ada teguran, gak ada tulah, gak ada apa begitu ya. Tetapi ketika meninggal, realitas sesungguhnya dia ada di kegelapan abadi. Wah itu kan mengerikan saudara sekalian. Lebih baik kita di sini dikoreksi. Ya. Tetapi ketika kita mati, ya, realita kita hidup di keabadian bersama dengan dia. Karena hidup di neraka itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun. Di penjara aja sehari 2 hari kita bisa dianiaya, bahkan sampai melebihi batas. Apalagi di neraka saudara sekalian. Itu mengerikan saudara sekalian. Tetapi kalau kita mau dibentuk, mau digosok, mau diubah, ditransform menjadi orang yang tulus, nanti rupa kita itu menjadi elok saudara sekalian. Wajah batinnya kita elok. Ya, makanya dikatakan di ayat yang ke-24 Mazmur 73, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi saudara sekalian, pada akhirnya orang yang tulus itu akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Dia akan mengalami keselamatan selama-lamanya. Ya, makanya di Mazmur yang klik terakhir, nanti kita akan dimuliakan, akan diselamatkan untuk tinggal bersama dengan dia. Kenapa? Dijumpai wajah batinia kita itu bersih, cocok dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau orang jahat, wicked, ya, itu dibiarkan. Nanti ketika dia terjaga di kekekalan, yang realitas sesungguhnya, karena selama-lamanya, dia akan kaget luar biasa. Tetapi orang tulus dikatakan begini, terjemahan baru, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, tulus dan jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi masa depan saudara yang tulus, yang jujur, ya, yang suka damai di kekekalan bersama dengan Tuhan. Terjemahan lama mengatakan ingatlah akan orang yang tulus hatinya dan pandanglah akan orang yang betul. Karena pada akhir kelak orang itu akan selamat adanya. Saya berharap saudara bisa mengerti firman Tuhan ini. Ya, mari kita berjuang untuk memiliki hati yang tulus. Sebab Tuhan menilai batin kita. Bukan kekayaan kita. Saudara boleh mengumpulkan harta kekayaan, tetapi jangan lupa ya, mengumpulkan harta di sorga. Kita mengakumulasikan ya, kebaikan demi kebaikan untuk apa? Membentuk hati kita. Supaya nanti setelah kemah sementara ini kita hancur, kita diberikan kemah abadi, tubuh kemuliaan. Karena kita punya hati yang mulia, hati yang tulus, yang bersih seperti Tuhan Yesus.